wih ternyata ini nih alasan kita cocok. Putusan yang kita ambil ini untuk kebaikan bisnis kita, bukan Shelin lebih pintar, Clara lebih pintar, enggak. Machine learning kita baik. GPT-nya bisa masa manusia. Iya, langsung canggih dong ya dari Bener, ChatGPT. dari Nah, kalian punya nggak semacam red flag when it comes to business partners? Kok lu gak kerja sih gitu? Bisnis ini tetap harus berjalan apapun kondisi foundersnya gitu kan. Dia bisa kudeta gue. Iya. Kudeta. Emang oke, sekarang Clara emang udah jadi bisnis partner, tapi aku juga nggak mau kehilangan Clara sebagai teman. Hidup ini memang keras, jadi kayak kamu juga nggak bisa kayak apa ya, berlindung di balik gue nggak bisa dikritik orangnya gitu. This is Persona, where we invite entrepreneurs to share stories only they can tell. Halo semuanya. Buat yang bingung kenapa hostnya ganti, tenang, karena sebenarnya hostnya ada di sini, tapi kali ini jadi guest bareng sama teman sekaligus partner ya. Ada Clara dan Shelin di sini. Welcome. Mungkin boleh diceritain kali ya, Clara dan Shelin ini udah temenan berapa lama dan akhirnya jadi business partner tuh di tahun keberapa? 1 abad ya kata Shelin tadi teman. Salah dikit ternyata ya, ternyata 1 abad 100 tahun, jadi bahaya kalau kita sudah 1 abad. Vampir kita. 1 dekade ya. Iya, 1 dekade. 10 tahun ya? 10 tahun ya. Bener gak sih? Lebih kayaknya. Lebih sih, lebih 2012 kita pertama kenal. 2012, benar. Oke, 10 tahun temenan, terus di tahun keberapa tuh akhirnya baru mulai partneran? Kita kenal 2012, partneran 2015. Salah. 2019. 7 tahun ya. Iya, Berarti jadi kita satu SMA, satu kampus juga, tapi beda jurusan. Nah, habis mau lulus itulah akhirnya kita mendapatkan ilham untuk bikin bisnis bareng. Oke, nah sekarang kalau misalnya bikin bisnis itu kita banyak dengar orang selalu nanya soal pacaran atau suami istri gitu ya. Kalian kalau pacaran dan suami istri bikin bisnis emangnya nggak berantem gitu? Tapi menurutku sedikit yang bahas soal dinamika pertemanan dan bisnis partner nih. Okay. Mungkin boleh diceritakan ya, hari ini kita akan banyak bahas soal itu, dinamika seperti apa, cari the one nanti seperti apa juga, dan maintainnya, karena kan kalian juga udah lumayan lama ya, proven sampai saat ini. Amin. Dan semoga kedepannya itu long last terus gitu ya. Mungkin pertanyaanku pertama adalah, kalau misalkan kalian dulu awal kenal belum temenan, jadi mungkin kenal ya emang ketemuan karena kerjaan gitu, apakah menurut kalian akan end up partneran juga? Iya harusnya. Iya. Jawaban gue kenapa? iya lagi. Actually kita tuh bukan temenan yang bestie gitu loh. Oke. Bukan bestie berdua. Kan ada kan that one bestie girlfriend. Iya. Girl bestie gitu yang berduaan. Nah sebelum kita bisnis kita nggak bestie berdua. Jadi kita tuh deketnya di SMA satu group of friends yang teman-teman main. Betul. Ada cewek ada cowok lumayan rame gitu. Waktu kuliah pun kita deketnya gara-gara study group. Iya. Study groupnya juga ada beberapa orang gitu, bukan yang kayak deketnya kemana-mana berdua. Betul. Oke. Gitu. Sampai akhirnya jadinya tuh kayak pas bikin bisnis ini baru kayaknya jadi deket banget. Betul. Berarti kalau dari kalian group of friends itu apa tuh filternya dari sekian banyak orang? Shelin, Clara gitu. Nah jujur waktu di SMA tuh sebenarnya gue nggak gitu banyak ikut organisasi. Kalau Shelin mungkin ada pernah OSIS atau apa gitu ya? Iya betul. Nah waktu di kuliah kebetulan kampus kita itu sangat memfasilitasi begitu-gituan tuh organisasi. Iya, kebalikan banget. Kayak Clara di SMA sama Clara di kuliah, wow. Iya, kayak dua orang yang berbeda lah, dia bisa iya, menyaksikan. Iya. Kan gue lumayan ambitious, tapi di SMA gue nggak tertrigger untuk ikut-ikut kayak gituan. Soalnya kalau di kampus tuh lumayan kompetitif kan. Terus misalnya dari 600 applicant yang keterima 100 gitu. Nah, terus jadi kita pernah satu organisasi juga di kampus beberapa kali. Terus kita pernah ikut lomba bareng, business case competition. Ada apalagi ya, pokoknya kita suka kerja bareng. Jadi kita udah tahu lah work ethicnya satu sama lain kurang lebih kayak gimana tanpa komitmen yang segede kita bikin bisnis berdua yuk gitu. Jadi udah pernah test drive kerja bareng. Makanya tadi kalau ditanya kita kalau nggak temenan apakah bakal bisnis bareng, kalau pernah kerja bareng udah pasti sih. Karena itu kayaknya awalnya green flag kayak lihat work ethicnya bagus nih orang gitu. Kayak gue pengen deh build something sama dia gitu. Iya. Even dari kayak cerita-cerita kayak pas kita lagi belajar bareng, meskipun kita beda jurusan gitu kan, tapi kayak, gue lagi ada project ini, gue disuruh bikin ini, terus kayak tim gue nih gabut semua nih free rider, tapi akhirnya bisa ngapain. Jadi situ kan kelihatan kayak, si Clara nih kalau ada krisis nih dia ngapain, si Shelin nih ngapain. Jadi kita juga lama-lama jadi kayak, bisa menganalisa juga gitu. Iya bahkan ada random banget sih. Ini grup projectnya Shelin di semester 1 Tech Biz.
Terus apa nih? Gue bantuin bikin video kelompok dia. Padahal gue beda jurusan, gue nggak punya mata kuliah itu. Wah, baik sekali ya. Terus di semester 1, enggak, gue bukan baik, gue emang suka aja. Oke. Gue nggak sebaik itu. Tapi maksudnya si Clara tuh lucu banget, maksudnya dia tuh kayak suka kayak gitu-gituan, sedangkan gue tuh lemah di bagian begitu. Jadi kayak ya udah ayo gitu. Terus misalnya nanti jurusan kita kan berbeda, tapi awal-awal tuh semester awal tuh masih bareng mata kuliah. Jadi dia suka nimbrung ke grup study gue untuk kayak mau juga biar gue sepintar itu juga gitu. Jadi kayak gue bisa tahu info-info lain yang di jurusan gue tuh nggak disinggung gitu, kayak gitu. Menarik. Jadi tuh yang si tugas itu waktu semester 1 di jurusan gue belum ada kompetisinya yang satu angkatan. Nah Shirin tuh itu dibikin kompetisi that matkul. Terus gue kayak ayo harus menang gitu. Terus gue bikinin videonya. Mau dia yang semangat ya? Karena gue gabutnya di jurusan gue belum ada kompetisi gitu. Baik. Di semester 2 baru ada, di jurusan gue kan beda matkul kan. Betul. Sedangkan di gue tuh yang kayak ini tanggung jawab gue yang penting gue kelarin aja. Yang penting decent enough lah. Tapi Clara tuh kayak enggak harus kayak ini. Jadi kayak memantik jiwa ambisi juga gitu ya di dalam diri gue. Jadi gue kayak lama-lama kita jadi kayak Clara orangnya gini, Shelin orangnya kayak gini gitu. Berarti not necessarily untuk cari partner harus temenan, tapi seenggaknya tadi ya test drive, tahu dulu dia kerjanya seperti apa gitu. Kayak probation gitu kali ya mungkin jatuhnya ya. Meskipun cuma bukan less komitmen gitu. Iya, belum ngerjain si kerjaannya nanti ya, si bisnisnya nanti mau dibikin. Oke, nah aku tuh selalu percaya gini, Clark dan Shell, kalau misalkan nggak semua teman kita itu bisa diajak kerja bareng. Tapi somehow kalau kita udah enak kerja bareng, ujung-ujungnya kayak we ended up as a friend juga. Nah kalian setuju atau enggak? Iya, Setuju. we're a living proof lah. Kan tadi kita nggak bestie berdua. Sekarang jujur Shell itu go to person gue juga yang kalau mau cerita apapun di hidup gue, basically dia tahu kayak 100% kali ya 100% hidup gue. Vice versa. Kebalikan Iya, juga sama. bener. Oke, nanti kita mungkin akan explore di situ ya, gimana dinamikanya nanti berubah setelah udah jadi partner. Tapi sebelum itu kita mau mungkin nanya kali ya, untuk mereka yang mau cari bisnis partnernya nih, kayak the one-nya. Kalian tuh punya kayak semacam kriteria, checklist atau apa? Dan akhirnya gimana ceritanya? Apakah gue cari orangnya dulu baru mikirin bisnisnya apa, atau gimana prosesnya waktu itu? Jujur kalau kita tuh waktu kita pertama kali mulai bisnis, kita nggak tahu semua ini ya. Betul. Jadi seperti mencari jodoh, ada faktor hokinya juga. Tapi dari kegagalan dan kesuksesan, kita jadi bisa tarik dong kayak kuncinya apa sih untuk mencari partner yang cocok akhirnya. Nah, jadi kita menemukan yang pertama tuh visinya harus sama. Visi itu sesimpel bisnisnya mau dibawa kemana dan sebesar apa, itu penting untuk sama. Aku selalu kasih contoh gini, ada satu temen aku yang akhirnya pecah kongsi karena dia punya bisnis F&B, terus menurut si A, 2 toko itu udah cukup, udah big enough, yang satu lagi maunya terkenal se-Indonesia. Jujur menurut kita dua-duanya gak ada yang salah ya. Betul. Cuman perbedaan itu yang salah, karena kalau udah beda ya bingung dong mau siapa kan. Istilahnya kita naik kapal bareng, tapi pulau yang dituju beda. Gitu. Kalau kita yang penting pulau yang dituju sama. Ntar lu mau ngapain di pulau itu, gue mau berenang, lu mau mandi, ya nggak apa-apa. Yang penting kita naik kapal yang sama karena kita tahu kita mau ke pulau yang sama. Betul. Gitu. Terus yang kedua, menurut aku harus ada perbedaan strengths and weakness. Soalnya kan bisnis itu banyak banget aspek yang dikerjain ya. Divisinya juga banyak. Kalau misalnya overlapping strengths, nanti ada satu aspek yang biasanya terbengkalai. Dan di strengths yang overlap ini terlalu banyak debat. Jadi memperlambat progres juga. Sementara aku sama Shelin itu naturally takes up the different role. Tanpa kita sadar sebelum kita partneran ya, Van. Nah, waktu kita udah jalan berapa tahun baru kayak, aku tuh bingung kayak, soalnya dulu aku pikir kalau aku gak suka kerjaan itu, orang lain juga semua gak suka. Ternyata Shelly tuh suka kerjaan yang aku gak suka, dan aku suka semua kerjaan yang dia gak suka. Jadi kita bagus. Iya, itulah faktor lakinya kita. Betul. Tapi dulu kita juga nggak tahu strength and Iya. weakness kita apa. Sampai kita jalanin bisnis kita bareng ini, baru kita sambil discover, sambil kita kayak, wih, ternyata ini nih alasan kita cocok. Iya. Gitu. Terus yang ketiga, menurut aku ini penting banget juga, harus same level of urgency and working pace. Kalau misalnya beda, misal satu dia itu ini prioritas ketiga dia, yang satu ini bener-bener pekerjaan utama dia. Itu pasti kan kasihan dong. Yang satu juga kasihan narik-narik, yang satu juga ditarik-tarik gitu kan. Itu menurut aku penting juga buat sama. Nah kebetulan aku sama Shane kan sama-sama usaha utama dan bisnis pertama juga kan. Betul. Yang jalan. Gitu. Apalagi Shell, ada gak yang kurang? Udah sih kayaknya ya. Oh sama value. Oh iya, benar. Yang keempat, value yang sama itu
akan bikin hidup lebih damai sejahtera. Jadi kan di dalam hidup ini ada benar salah ya, konsep benar salah, dan mengambil keputusan di dalam sebuah bisnis itu bakal banyak berpatok sama value gitu. Kayak yang menurut Shilin benar, kalau menurut gua salah, ya itu bakal banyak ngebatin dua-duanya dan bakal banyak perdebatan. Akan lebih indahnya kalau misalnya apa yang kita anggap benar dan salah itu sevisi gitu. Nah itu ngeceknya gimana tuh? Kalian punya kayak assessment value gitu atau gimana? Enggak lagi. Kayaknya lebih ke itu tadi deh, yang kayak kita emang lihat dia menjalani hidupnya tuh gimana, cara dia bikin keputusan tuh gimana, pas di kuliah dia tuh handle krisisnya gimana, itu yang kelihatan gitu. Maksudnya values itu kan bisa dinilai dari cara hidupnya kan gimana. Betul. Instead of kayak dia ngomongnya gimana, dia berjanji akan seperti apa, kita langsung ya udah lihat aja track recordnya gimana. Gitu. Dan berarti karena kalian friends first, business partners later, jadi ada benefitnya itu ya. Kalian udah sempat ngeliat dulu tuh dia di SMA dan di kuliah pernah ada track record buruk atau enggak gitu ya. Tapi even menurut aku ya, bukan temenan pun bisa kalau udah pernah kerja bareng. Jadi at least ada trial probation periodnya gitu loh. Kayak misal kamu Devan, kan kita baru kenal bentar banget ya, tapi karena kenalnya langsung kerja bareng, bukan hangout doang, itu kan udah beda. Kita langsung bisa lihat, oh ini orang se-value gak nih, kira-kira working pace-nya kurang lebih sama nggak. Makanya akhirnya kita jadiin partner juga gitu. Yes, benar. Harus lihat, lebih baik lihatnya konteks kerjaan dulu pertama ya, kalau misalkan disuruh pilih. Oke, nah kalau misalkan pacaran nih ya, kan ada yang bilang kita tuh harus sacrifice lah. Kita punya misalkan ideal kriterianya A sampai Z. Kadang tuh nggak bisa semuanya dapet nih. Nah kalau misalkan dalam konteks kalian pertemanan jadi business partner, apakah menurut kalian harus ada yang sacrifice atau justru enggak? Standar gue 100% harus ada. Kalau dari kriteria yang barusan kita sebutin berarti ya? Enggak mau nego standarnya. Nggak mau nego juga. Berarti the standard is higher ya when it comes to business partner ya, dibanding kayak significant other. But it's also less list, ya kan? Iya. Maksudnya gimana tuh? Less list, karena tadi cuma 4 kan listnya. Soalnya kalau ada salah satu yang gak checklist, berat Van, hidup. Berat. Kalau visi gak sejalan, berat. Karena kalau misalnya visinya Maaf. Berat. Nanti orang diskusi. Nggak mau turunin standar. Karena kalau pasangan hidup kan emang mungkin bisa lebih banyak toleransi, tapi listnya tuh lebih banyak kan, kayak harus kayak gini. Sedangkan yang untuk bisnis partner, aku dan Clara rasanya kayak itu aja, 4 itu tadi gitu. Tapi bukan berarti kayak gak ada toleransi juga antara kita, enggak. Itu kan yang harus banget tuh 4 itu. Tapi pada saat pelaksanaannya tentu bakal ada banyak debat, akan banyak disagreement. Ya di situnya yang kita coba toleransinya di situ. Tapi yang penting the foundation 4 ini tuh udah ada, dan itu kayaknya nggak bisa dinegoin gitu. Karena udah banyak dengar cerita-cerita dari teman-teman kita juga, dan biasanya tuh berputar di 4 itu gitu. Kayak satu yang kayak tadi gitu, satu mata pencarian utama, satu mungkin buat nama-namain uang jajan misalnya, itu aja tuh udah beda gitu. Satu sibuk menarik, satu sibuk ditarik, dan akhirnya jadi akar untuk ya udah sensi-sensi resentment ya. Iya, jadi kepahitan gitu loh. Akhirnya turunnya lagi, cara ngomongnya jadi nggak enak. Aduh, gitu. iya banget lagi. Dan itu sesuatu yang harus dikomunikasikan nggak? Waktu kalian gimana awal-awal? Apakah semuanya diobrolin dulu? Ekspektasi gue gini ya, lu harus fokus di sini gitu-gitu. Nah, kita itu kayak, tau gak sih those couples yang mereka pacaran pas SMA terus nikah? Hoki kan? Iya, benar. Hoki kan? Maksudnya mereka juga emang tahu mereka values-nya apa pas sudah gede. Emang tahu kayak 10 tahun lagi mau ngapain? Enggak kan? Mereka tahu apa gitu kayak detail, oh kriteria gue harus gini. Ternyata enggak, and somehow they make it work. Kita juga hoki sebenarnya. That's the lucky part. Betul. Kayak kita juga dari awal nggak langsung tahu. Kayak kita juga, makanya biasa orang bilang kan kayak kamu bikin bisnis tuh kamu dirimu juga bertumbuh gitu kan. Bisnismu bertumbuh, kamu juga bertumbuh. Nah kita juga merasakan banget kayak dulu nggak kayak gini, nggak langsung serapih ini, se-clear ini, nggak juga gitu. Tapi untungnya ketemunya yang cocok dan dibantu juga. I can say both of us tuh sangat komunikatif. Jadi tuh kayaknya yang strengthen the relationship juga deh. Terus along the way kalian tuh ada perubahan dinamika nggak? Kalau misalkan pacaran ada masa-masa lengket, honeymoon phase, clingy, lama-lama makin katanya nggak meletup-letup, makin calm and steady gitu ya. Kalau misalkan friends to business partners tuh gimana sih awal-awal? Apakah ada perubahannya?
semakin berjalan. Mungkin kalau dari segi kerjaan, karena kita small business mulainya berdua doang, nggak ada tim juga, semuanya dibagi dua kerjaannya. Kayak dari 100, 50 gitu kerjaannya. Nah, semakin bisnisnya grow, kan harus ada PIC. Kan kita nggak bisa keep track of siapa kerjain apa gitu kan. Nggak bisa satu pie dibagi dua persis gitu kan. Akhirnya baru mulai ada function. Kayak, oh berarti gue PIC-nya marketing, Shelin operation misalnya gitu. Baru, tapi masih kerjain berdua tuh. Tapi ada PIC-nya aja, siapa yang in charge of what gitu. Soalnya kan suka takut miskom, gue pikir elu gitu kan. Baru seiring company-nya makin grow lagi ada tim, ya makin specialized kali ya. Iya. Jadi gue lebih gak ngerjain kerjaan Shelin gak ngerjain kerjaan gue sama sekali gitu. Betul. Itu kalau dari kerjaan. Kalau dari komunikasi, relationship-nya, awalnya kita tuh mungkin lebih ke figuring out gimana cara mengkomunikasikan sesuatu effectively gitu kali ya. Misalnya Shelin mau negur gue atau gue mau negur Shelin, lebih kayak bentar gimana ya caranya gitu. Kayak lebih overthinking lah gitu. Soalnya kita nggak mau hurt the other atau kayak nggak mau jadi selek gitu kan. Tapi kan nggak mungkin dong lu partneran nggak ada yang hard conversation yang harus disampaikan gitu kan. Setuju. Nah itunya yang kita belajar, jadi makin lama sekarang sih udah cepet gitu kalau misalnya we know Yeah, the yeah, drill yeah, already, kayak udah tahu harus ngapain, cara ngomongnya yang paling efektif apa, oh kemarin yang ini kayak dia agak sakit hati berarti harusnya ngomongnya begini gitu. Timingnya juga, dulu kita tuh bikin namanya co-founders talk. Iya. Official banget gitu namanya co-founders talk. Biasanya kita kayak cocktail gitu di bar, terus kayak kurang lebih 360 review kayak menurut lu gue kurang apa gitu, terus kayak yang udah bagus apa, kayak harus ada momennya. Kalau sekarang kita bisa over kayak random lunch, atau telepon gitu. Karena udah ada confidence kali ya, confidence bahwa yang di other end of the relationship nggak bakal baper ya. Iya. Sama mungkin perubahan dinamikanya, awal-awal kan kita best friend terus jadi business partner. Jadi kadang tuh ada awal-awal masa-masa dimana kayak kecampur gitu. Ini Shelin lagi jadi friend atau lagi jadi partner gitu. Nah itu yang akhirnya kita coba kayak belajar juga kayak enaknya gimana ya waktu lagi ngomongin ini topiknya lagi pakai topi as friend apa lagi pakai topi as business partner gitu. Akhirnya pelan-pelan sekarang kayak udah lebih tahu gitu. Dan menyadari juga kalau di sumbu satunya kayak ya nanti lama-lama ketemunya cuma buat ngomongin bisnis udah nggak jadi friend juga. Nah itu kadang to be honest aku masih suka ke bawah. Nah, Clara bisa ini jangan diomongin dulu ya di sini ya, kita lagi jadi temen nih, kita lagi quality time kayak gitu-gitu. Ya. Batasnya kayak gimana nih guys? Boleh diceritain nggak? Misalkan apakah setiap mau ngomong tuh harus disclaimer dulu? Oke, gue kali ini mau ngomong as a friend ya, atau gimana biasanya? Oh, technically kita punya 2 grup chat. Jadi Iya lagi. kalau yang private chat misalnya di WhatsApp tuh namanya Shelin Naba aja, itu buat friendship. Kalau misalnya buat kerjaan kita punya satu grup isinya cuma berdua, tapi kita tahu itu boundariesnya bahas kerjaan gitu. Di different occasion kita pakai different chat room. Itu kalau di WhatsApp ya. Kalau misalnya in person, biasa lihat tempatnya sih. Tapi kita juga cepet switchingnya, itu juga menurut gue the art of switching hats between being a friend and being a business partner ya. Kayak misal over a lunch, 2 jam lunch, kita bisa jadi dua-duanya. Tapi akan ada switchingnya yang lama-lama udah semakin natural, kita juga nggak usah disclaimer lagi. Tapi kalau dulu tuh misalnya kita lagi hangout sebagai teman ya, kita tuh berusaha kayak disclaimer, sorry Betty tapi ada yang urgent, gue bahas kerjaan bentar ya. Karena kita udah pernah denger dari banyak temen yang partneran atau suami istri yang partneran jadi nggak ada lainnya gitu. Jadinya kayak merasa lebih fokus jadi partnernya, jadi yang jadi friendnya tuh terbengkalai lah tanda kutip. Nah biasa aku sama Clara kan suka banyak ketemu orang-orang, banyak ketemu teman dan cerita-cerita kayak gitu kan. Nah biasa kita tuh suka kayak ambil, terus kita kayak apa nih lesson learn-nya, kita jadi aware, kita jangan kayak gitu ya gitu. Tapi kalian masih hang out as friends gak? Atau setiap ketemu selalu bahas kerjaan atau kayak urusan kerjaan? Masih ya. Itu gimana cara maintainnya supaya oke, kita udah business partner, jangan sampai friendshipnya jadi di nomor 2 kan? Menurut aku intentionality sih. In anything, if you wanna be good at it, just be intentional about it. Sama kayak any other friend. Sama kayak any other friend yang lu nggak business partners with gitu. Kayak ya udah lu ajak aja dia pergi. Kalau emang kamu masih pengen, contoh kayak pacar deh, kalau kamu masih sayang sama dia, masih mau lanjutin, pasti kamu juga ayo bisa ngapain ya, kita ngapain nih, jangan udahan dulu nih. Same with business partner and friends juga sih, kayak oke, sekarang Clara emang udah jadi business partner, tapi aku juga nggak mau kehilangan Clara sebagai teman. Jadi kayak oke, ayo make time, ngobrol, ngapain gitu.
Orang kita kemarin tuh pas kita dinner lagi weekend, kita lagi mau berteman ceritanya. Si Sheila nanya gimana kemarin meeting sama ini, terus gue kayak mau dijawab sekarang, nggak apa-apa, Lupa. kayak, nanti aja deh kata Sheila. Soalnya kita lagi mau curhatin yang lain. Jadi itu kayak nanti hari Senin, soalnya nggak urgent kan. Makanya aku bilang aku tuh suka kebawa gitu loh kayak gimana ya. Nah si Clara yang kayak lu beneran nih mau gue ceritain. Kalau gue jawab sekarang sejam nih pasti soalnya. Jadi meeting kita ada abis ini bakal ada action plan-nya dari hasil meeting kemarin. Kayak bener juga. Ya, oke. Iya. Tapi kan pernah nggak di otak kalian aja? Maksudnya kan tadi Clara juga bilang switchingnya udah mulai natural nih. Pernah nggak sih kebawa tanpa sengaja? Contoh ya misalkan, aduh iya ya si A kan dia cerita sama gue pas konteks lagi sebagai teman, dia tuh lagi mengalami ini. Terus lihat, oh iya performance-nya memang turun. Nah itu navigate-nya gimana? Biasanya in the moments of grief ya kan? Kalau nggak apa biasanya yang bikin orang performance turun? Lagi ada turbulence di personal life-nya kan biasa, itu sangat human. Iya. Kalau aku sama Clara kayak kita lumayan kayak gimana ya? Mengerti kalau emang kita bisnis partner dan best friend juga. Jadi itulah toleransi yang bisa kita terima. Kayak misalnya, oke, Shelin emang waktu itu misalnya lagi performanya kurang bagus, tapi iya sih gue ngerti juga di sini, misalnya personal life-nya mungkin lagi ada masalah. Jadi biasa sih kalau yang kita rasakan adalah oke, gue berusaha mengerti dari sisi friend, tapi gue juga mau kasih tahu kalau dari segi profesional tetap butuh ada ini nih, dan coba lu communicate lu sekarang lagi bisanya segimana, siapa tahu ada yang bisa gue backup, atau siapa tahu ada yang bisa gue apa dulu, karena emang menyadari bisnis ini tetap harus berjalan apapun kondisi foundersnya gitu kan. Jadi biasa kita gitu sih, kayak tanya aja kayak sekarang lagi bisa segimana, supaya kita juga tahu mesti ngapain gitu, communicate di situnya. Mungkin kalau mau ditarik treatment ke diri sendiri, lu profesional, lu tahu diri. Kalau ke partner lu, be empathetic gitu. Jadi mungkin itu yang bikin aku sama Sharon, tapi itu dua-duanya begitu ya kan. Kalau satunya agak nggak tahu diri ya pusing juga. Iya benar. Atau satunya jadinya kebalik. Jadi dia empathetiknya sama diri sendiri, sama partnernya dia harsh banget gitu kan. Jadi double standards kan. Kalau mau double standards menurut aku dibaliknya kayak gitu. Kayak sama diri sendiri, lu tahu diri, oh professionally kerjaan lu apa, even though lu lagi sedih. Nah karena kita dua-duanya begitu, jadi gimana ya, kayak ekspektasi kita terhadap satu sama lain selalu di-exceed sama actionnya. Kebayang kan, maksudnya kayak intinya tuh lebih ke tahu diri aja sih. Gue merasa gue sama Sheldon sama-sama tahu diri orangnya. Waktu tuh case-nya tuh pernah nenek Sheldon meninggal, gue putus. Oh ya iya kan? lagi. Barengan tuh? Enggak. Oh, okay. Tapi maksudnya itu dalam waktu berdekatan, jadi kita kayak agak gantian tuh backupnya. Cuma kan maksudnya namanya manusia ya, emang kalau lagi turbulent gak mungkin dong lo bisa expect dia perform sama persis ketika dia lagi on top of their game gitu kan. Yeah. Like it's human aja gitu. Jadi kalau dia lagi sedih ya udah nggak apa-apa, sedih dulu aja, tapi dianya pun berusaha gitu loh. Gitu, dan sebaliknya kali ya. Jadi nggak ada yang merasa kok lo nggak kerja sih gitu. Dan mindset ini kalian terapin ke yang lain juga nggak, selain karya ke sharing ke karya, misalkan ke tim? Atau beda nih kalau ke tim? Beda, kan bukan teman. Karena professional only gitu ya? Iya. Betul. Oke, tadi tahu diri ini menarik ya, ini bisa jadi salah satu value mungkin yang akhirnya bikin kalian long last. Boleh nggak di-share beberapa value lain? Mungkin orang nggak kebayang value itu maksudnya seperti apa sih contohnya? Oh, kayaknya mungkin yang gue kepikiran, tiap orang kan pasti ada ego and pride-nya. Jadi itu bisa aja terluka, we never know juga kan. Even best friend pun bisa lah, kayak tiba-tiba saya ngomongnya nggak enak, I take it personally misalnya kayak gitu, itu sangat wajar. Jadi biasanya karena balik lagi aku sama Clara kayak biasa ketemu teman-teman terus kayak cerita ini, kita tuh kayak lama-lama jadi mikir kayak iya ya Clara, banyak kerjasama yang berhenti di luar sana itu tuh karena ego and pride akarnya yang terluka gitu. Karena kita aware akan hal itu, kita kayak oke, kita nggak boleh kayak begitu. Nah akhirnya kita berusaha untuk aware dengan ego dan pride kita masing-masing. Kalau misalnya emang amit-amit ada yang terluka, kita try to communicate, karena bisa aja partnernya nggak sadar. Atau misalnya sesimpel dari hal kecil kayak cara ngomong. Makanya kayak tadi Clara bilang kayak cara negur Shelin sama cara negur Clara tuh bisa beda gitu. Terus misalnya kayak kadang kan nggak tahu sih, kalau aku personally, aku tuh kadang kalau misalnya lagi debat, aku tuh merasa kalau ide aku nggak keambil atau aku nggak didengar, ya aku kayak, duh gue kayak kurang kompeten deh, aduh kayak gue bodoh nih kayaknya gitu. Padahal tuh normal. Jadi biasa Clara suka ingetin juga kayak,
keputusan yang kita ambil ini untuk kebaikan bisnis kita, bukan Shelin lebih pintar, Clara lebih pintar, enggak. Jadi don't take it personally. Emang sekarang kita yang mana nih yang paling baik untuk bisnis kita yang mana? Jadi itu yang menurut aku lumayan helpful sih. Boleh testimoni nggak sebagai yang pernah kerja sama kalian Oh ya? ya, Mungkin boleh yang dong. kalian nggak sadar, tapi yang aku lihat kalian berdua kalau menurutku sama-sama mau mendengar sih. Dan maksudnya ketika kalian berada di on top of the ladder kan, it's easy to like dismiss everyone's opinion kan. Ya ini bisnis gue maunya begini gitu. Tapi kebetulan kalian dua-duanya dan nggak jomplang satu sama lain. Emang kayak menurut kalian gimana? Dan kalau emang dikasih tahu yang menyakitkan pun kayak oh begitu ya. Nggak ada kayak, kan ada orang yang mungkin bilangnya aku mau mendengarkan, tapi ketika dia mendengar yang gak enak buat dia langsung pasang perisai gitu ya, nggak mau gitu. Kebetulan kalian berdua enggak. Jadi kayaknya mungkin itu juga sih yang bikin conflict resolution-nya kayaknya mudah ya, karena sama-sama mau mendengar gitu. Iya bener sih. Iya. Thank you. Jadi senang salty. ya. Gitu. Ada lagi nggak value yang menurut kalian tanpa sengaja atau disengaja ternyata sama? Sebenarnya aku menarik nih bahas ego and pride. Mungkin kasih contoh kali ya biar kebayang ya. Aku tuh realize kalau misalnya Shelin mau tegur aku, dia itu banyak banget disclaimer-nya. Nah, tapi ini bagus justru. Jadi aku belajar juga. Jadi ini for context, Shelin tuh lebih feeler, aku lebih thinker. Jadi aku kalau ngomong lebih straightforward, Shelin lebih takut. Justru dia conflict avoider. Jadi kalau mau toxic trait, dua-duanya kayak ujung ke ujung gitu ya. Jadi kita semua belajar untuk ke tengah. Shelin belajar tidak menghindari konflik. Gue belajar untuk ngomongnya lebih halus dan lebih memikirkan perasaan orang. Nah kalau Shelin mau tegur gue, dia tuh banyak banget disclaimer-nya, ngomongnya kayak bisa, aduh tapi mungkin ini bisa aja perasaan gue doang sih. Jadi satu dia disclaimer itu, atau kayak iya soalnya gue lagi dapet juga sih, nggak tahu sih, gue tahu sih lu nggak maksud gitu. Baru dia ngomong kayak iya tadi gue merasa. Nah kita punya formula juga sebenarnya. I feel bla 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 when you did bla bla bla, so please next time boleh nggak lu begini titik. Fill in the blank-nya itu gampang banget loh, template kayak instead of you statements, lu tuh orangnya egois ya, lu tuh begini ya, itu kan udah males banget dengernya ya Van ya. Tapi kalau I feel, itu kan I statements, gue cuman mewakili perasaan gue nih, lu gak bisa debat gue dong. Itu debatable, itu undebatable justru, ya kan. Ketika kayak, oh tadi gue merasa sedikit insecure sih waktu lu ngomong kayak gini di depan tim misalnya gitu. Boleh gak lain kali, tapi gue tahu sih lu gak maksud gitu ya, banyak disclaimer gitu. Nah jadinya aku kayak, oh iya sih, kayak jujur intentionnya gak ada ke situ. Tapi kan namanya juga komunikasi ya, jadi kayak iya bener nggak ada tapi sorry banget ya, jadi kayak divalidasi juga, gue nggak bermaksud kayak gitu tapi iya sorry, oke, next time enakan ngomongnya kayak gini apa gini Shell, ya udah tinggal pilih kayak next time ngomongnya gini aja, oh ya udah gue catet. Lucu, bisa request ya, machine learning juga. Machine learning kita GPT-nya bisa masa manusia. Iya, sebut canggih dong ya dari bener, dari sebelum ada GPT kita udah machine learning. Iya, I see. Personalization berarti tadi ya, value-nya tahu kapan harus begini, kapan harus begitu gitu. Ada lagi nggak? Kalau mau negur Shelin beda lagi, tapi kalau Shelin itu gimana ya Shell ya? Kayak aku tuh nggak bisa terlalu langsung blunt, karena kayak misalnya kayak even misalnya kayak apa ya, misalnya jangan telat deh, sesimpel itu misalnya gitu. Kayak next time jangan telat ya, aku tuh bisa kayak cish gitu. Iya lagi. Jadi aku tuh harus di sandwich kayak I appreciate kamu udah begini, tapi jangan gini ya, kenapa nggak boleh kayak gini gitu. Jadi kayaknya harus lebih halus gitu kali ya. Dan sebagai anak words biasa aku kayak harus di appreciate dulu. Jadi biasa Clara suka kayak thank you Shell udah gini nih, tapi masih ada kurang di sini, jadi next time kayak gini-gini ya udah sih. Contohnya kayaknya salah satu hard conversation kita adalah waktu, jadi kita sebelum full time di tentang kita sama-sama part time di pekerjaan masing-masing. Nah kebetulan aku tuh resign duluan karena satu dan lain hal. Akhirnya ketika tentang kita lagi butuh full focus, si Shelin itu masih enjoy banget sama kerjaan part time-nya. Sebenarnya aku tahu as a friend kayak dia enjoy banget. Tapi again aku mikir kayak what's the best for tentang kita right now ya, bukan the best for me or the best for Shelin. Jadi kayak aku make sure keputusannya juga nggak selfish, tapi juga nggak glorifying Shelin punya needs gitu loh. Kan itu tricky kan. Jadi kayak takut apa gue egois ya? Enggak. Gue bener-bener mikir banget tuh cara ngomongnya, kayak gue mikir 2 hari lah. Konteks. Jadi gue sama Shelin tuh nggak mungkin berantem, dia nggak mungkin tiba-tiba ngegas ke gue, tapi dia bisa nangis. Iya lagi. Jadi kan kayak
waduh, oke, gimana supaya Sheilyn tuh nggak merasa less of herself, tapi ini emang gue butuh full presence dia. Karena kalau gue ngomong, Shell, lo full time dong di tentang kita, nanti dia berasa kayak, aduh gue nggak perform ya, gitu. Kayak nanti Iya, dia iya, dengernya iya, begitu. iya, Kalau benar, dulu benar, ya, benar. dulu. Ini versi Sheilyn kayak 5 tahun lalu. Setuju. Iya Gitu. lagi. Jadi gue tuh berhati-hati gimana caranya supaya kata-kata gue tuh persis seperti kata-katanya, pesannya, gak bikin dia merasa dia nggak perform. Soalnya dia memang perform, tapi, nah akhirnya gue ngomongnya gini, Shell coba ya, misalnya kalau misalnya workload kita diibaratkan sebuah piring isinya max lo tuh 10 pizza gitu. Lo tuh sekarang di agency ini, tempat kerja part time Sheilyn, misalnya lo udah contribute 7 gitu deh. Itu kan udah capek banget ya. Terus di tentang kita lo 7 lagi, udah 14 tuh. Lu udah bener-bener mau muntah, kayak piringnya udah gak muat, udah didesek-desek banget. Sementara kalau gue, mungkin gue bisa santai-santai, tapi gue bisa perform 9 di tentang kita. Bukan karena gue lebih pintar dari lu, bukan karena lu gak jago dan lu gak perform juga, lu bahkan udah exceed your capacity. Tapi gue kasihan juga kalau misalnya lu mesti juggle everything, sementara tentang kita saat ini lagi butuh full presence dari kedua foundernya secara full time gitu. Akhirnya kayaknya gimana pastinya? Akhirnya Pasti. semua yang tadi Clara ceritakan itu dia sampaikan ke gue. Jadi gue juga tahu dia tuh udah mikirin ini lama. Dia tuh nggak cuman asal satu kali merasa langsung ngomong, kayak ini tuh udah, oh ternyata udah beberapa hari nih dia pikirin, cara pikirnya kayak gini. Dan balik lagi, oh buat kebaikan tentang kita. Jadi aku kayak thank you. Akhirnya mengerti dan oh iya benar juga sih. Paling bijak sekarang buat tentang kita adalah ini gitu. Tapi pas pulang nangis gak? Enggak. Nah itu, gue langsung yes berhasil. Oh Sheilyn iya. gak nangis. Biasa dia suka kalau abis negur gue, dia kayak how do you feel? Karena dia mungkin agak takut juga ya kalau gue kayak gimana karena emang orangnya suka take it personally yang kayak self esteemnya jadi hancur gitu. Jadi, Dulu ya, dulu. Sekarang iya, jadi dia suka kayak nanya gitu kayak gimana gitu. Kalau misalnya aku ke Clara, biasa Clara kan thinker banget. Jadi biasa kalau aku mau kasih dia feedback, aku pasti kayak catat-catat atau inget-inget ada bukti apa aja. Nah itu bisa lebih masuk di dia. gue udah request juga, Shell lu kalau tegur gue please ada contohnya, kalau nggak gue nggak bakal tahu Iya. maksud lu tuh apa, gue harus berubahnya di mana gitu. Iya. Kalau kayak Clark kayak lu gini, contohnya apa? Aduh nggak ingat lagi. Ya udah nggak usah ngomong. Gak bisa, iya. Oh, Dia tuh menarik. soalnya kayak gitu, kayak dia kayak oh iya ya, even kayak kalimat dia ini terdengarnya di gua jadi begini, dia tuh kayak oh iya bisa kayak gitu ya gitu. Jadi kayak biasa harus ada buktinya atau kayak pas ini loh momen ini gitu. Oh terus kita pernah coaching juga soal partnership, sebenarnya our strengths terus di-combine bisa ada potential konflik apa dan bisa accelerate gimana together gitu kan. Terus ini menarik karena si coachnya itu bilang Clara itu kan thinker, jadi Sheilyn kalau nanya Clara nanyanya what do you think, Clara kalau nanya Sheilyn how do you feel. Yes. Jangan kebalik karena you guys do not resonate with the other. Kayak the question tuh kayak gak bakal speak to us. Menarik kan, kayak pemilihan wording aja tuh bisa penting banget loh. Iya, menarik banget. Terus kalian juga mikirnya jangan gue sukanya begini, tapi orang lain sukanya di seperti apa gitu ya, bukan berdasarkan kita tapi berdasarkan orang lain justru cara treatmentnya. Oh gue punya testi. Dulu love language words of affirmation gue tuh nomor 5. Menurut gue kata-kata tuh bullshit, kayak gak ada gunanya. Semua orang tuh bisa ngomong apa aja dan do the other. Jadi menurut gue itu sangat gak penting. Tapi sekarang jadi nomor 3 karena partner gue nomor 1 nih. Jadi gue belajar kan. Belajar. Oke. Lebih works gitu. Jadi kebawa dikit ya. Iya benar. Oke, nah kalau tadi kan gimana cara kalian manage atau resolusi konflik gitu ya dalam konteks pekerjaan atau bisnis partner. Nah, apakah treatment yang sama kalian juga terapkan when it comes to friendship? Kita pernah berantem gak ya, Shell? Kayak gak pernah deh. Iya. Oh ya? Hampir berantem, pernah Gak nggak? pernah. Lebih jauh friendship daripada, maksudnya friendship lebih gak pernah berantem lagi dibanding. Iya. Kalau bisnis tuh gak pernah berantem, tapi perdebatan kan pasti ada ya. Hmm. Disagreement gitu. Tapi kita nggak marah-marah, cuma kayak menurut gua A, menurut lu B, masih kayak gak bisa nih. Ya udah kita cari data deh. Iya. Ini batu rumah tangga harmonis sekali ya guys ya. Jujur agak Amin. bingung. Amin, terima kasih Ya Tuhan. Kebentuk komunikasinya juga deh kayaknya, Van. Maksudnya pasti Oh. pernah lah kayak kesel atau apa gitu, pernah. Tapi versi kita yang sekarang itu sudah dilatih untuk kalau ada apa-apa ngomong. Gitu. Oke. Jadi kayak misalnya waktu itu apa ya, dari friendship, waktu itu ada satu, kita cerita dulu ya Clara. Waktu itu ada satu di friendship, gue tuh lumayan orangnya kan kayak kalau udah janji gue nggak suka di reschedule. Oke. Kayak Pas kuliah ini kan. iya Belum gitu, partneran. gue nggak suka Iya. di reschedule atau misalnya
kayak tiba-tiba nggak jadi, gue tuh suka kesel kayak gue merasa tidak dihargai. Sedangkan Clara ini orangnya tuh yang kayak mau ada ini, mau ikut ini ya, yang kayak spontan tuh dia spontan uhuy. enjoy juga. Iya, spontan uhuy itu dia enjoy aja. Yeah. Singkat cerita waktu itu satu kali kita udah janjian, terus dia kayak mau ada apa gitu, gue lupa. Gue ingat mau ujian, terus kita mau lunch dulu sebelum ujian. Sheldon itu anak berprestasi ya guys. Nah itu ujiannya tuh bikin cheat sheet gue belum kelar, jadi gue kayak Shell, cheat sheet gue belum kelar nih, sorry banget gak jadi. Wah dia marah. Iya, jadi tapi bagus sih marahnya. Gimana tuh marah yang bagus? Enggak sih, gue cuma bilang kayak gue merasa nggak dihargai kalau lu kayak gitu. Karena itu di cancelnya mepet, kayak gue udah prepare myself untuk ketemu lu, kayak gue merasa nggak dihargai aja. Dan dulu Clara punya kebiasaan tuh kayak cancel aja. Akhirnya gue bilang next time reschedule dong, biar mengobati sedikit rasa sakit hati gue karena udah di cancel nih. Jadi pas lu bilang nggak bisa, langsung bilang aja reschedule ke kapan gitu. Belajar. Iya, jadi kayak oke. Tapi itu udah dewasa banget ya kalian pas kuliah udah kayak gitu ya cara ngomongnya. Kayak I feel, bukan yang kayak Ya kalau Sheldon kan emang Gak enak, gak suka menyakiti orang gitu loh. Gak enakan kayak. jadi udah dipikirin matang-matang. Iya. Tapi emang growth kita waktu di bisnis itu menurut gue sangat berhutang kepada seberapa kita mau belajar humble sih Van. Menurut aku humility itu adalah kunci untuk menyingkirkan si ego sama pride. Ya. Untuk kita mau grow, pasti kan gak enak ya dikasih tau partner lu kalau if you take it personally kayak you're not good enough gitu. Padahal kan gak gitu maksudnya. Bukannya si Claranya yang not good enough, tapi kata-kata lu tuh bisa loh lebih enak didengar misalnya. Lu bisa lo lebih gak conflict avoider misalnya gitu kan. Iya. Tapi apakah kita humble enough untuk bisa menurunkan ego kita sebelum kita respon atau bahkan reaktif gitu? Kita denger dulu. Terus kayak beneran reflect. Oh ini sesuatu yang baik buat gue gak ya kalau gue berubah. Tapi kan most people egonya keburu kesenggol duluan. Dulu gue juga susah banget Van menerima kritik. Sampai gue ingat satu momen di kantor kita yang waktu itu masih di kantor kecil itu. Kita lagi discuss buat produk baru. Terus intinya pertanyaan-pertanyaan yang gue lontarkan, ide-ide gue tuh kayak didebatin terus, kayak di rebound lah sama Clara dan tim-tim yang lain. Terus gue bete, tapi gue gak sadar. Gue bete, kayak gue diem, jawabnya jutek-jutek, tapi gue tuh nggak sadar. Sampai akhirnya setelah selesai, Clara datang ke gue kayak, lu kenapa tadi? Gitu. Terus gue, hah kelihatan ya? Gitu. As always ya, si conflict avoider ini berusaha menutupi dengan badut aja gitu kayak, iya, padahal sebenarnya dalam hati tuh kayak udah nggak enak gitu. Sampai akhirnya dia bilang, kelihatan gitu, energinya kelihatan, nggak bisa bohong. Gue kayak, oke. Dari situ kita kayak, oke. Guanya pun belajar untuk pride and ego itu sesimpel menerima kritikan juga ya gitu. Bukan berarti kayak gua itu bodoh atau tidak kompeten ya, emang hidup ini memang keras. Jadi kayak kamu juga nggak bisa kayak apa ya, berlindung di balik gua nggak bisa dikritik orangnya gitu. Iya kan, kayak nggak bisa banget kayak Trigger tuh. iya kayak aku emang begini orangnya. Waduh, aku kayak, Virgo gitu. Iya, Aduh. nggak bisa kayak jadi korbannya terus tuh nggak bisa gitu. Jangan ya. Tapi menurut kalian kritik itu perlu ada filtering sistemnya nggak? Oh perlu lah. Perlu. Banget. Pakai hikmat ya itu. Iya, betul. Gimana kalian membedain ini kritik yang emang harus gue terapin atau enggak? Oh, ini maksudnya menerimanya ya atau Betul, menyampaikannya? menerimanya. Oh, kayak gue pikir Menerimanya. Ada orang Perlu kritik, dong. apakah harus 100% oke siap berubah gitu? Atau Oh, enggak juga sih. Biasa difilter. Maksudnya sekarang kan kebetulan kita juga udah ada tim kan, Van. Jadi biasa tuh gue juga menampung aspirasi dari tim karena gue dan Clara juga seorang leader yang masih belajar juga gitu. Kita bukan leader yang perfect obviously. Jadi biasanya kalau misalnya ada aspirasi dari tim, gue tampung, gue coba sampaikan ke Clara, tapi gue selalu memberikan Clara kesempatan juga untuk menyampaikan dari sisi dia. Jadi nggak mau cuman kayak lo harus kayak gini Clara, lo harus kayak gini, enggak. Tapi gue kayak sekarang kejadiannya kayak gini Clara. Kalau dari lu apa sih POV-nya? Nanti baru bareng-bareng yuk kita tentuin enaknya gimana nih buat company. Gitu. Jadi ada juga beberapa feedback yang kayak enggak itu tidak bisa kita iyain semua. Ada juga yang kayak oh ya benar juga sih. Nah tapi biasanya kalau dari pengalaman kita, kalau misalnya itu udah berkali-kali terjadi dan
feedbacknya tuh mirip, misalnya kayak ada yang bilang mungkin contoh jeleknya misalnya kayak Cikara tuh micromanaging banget misalnya gitu. Kalau misalnya Aku itu Virgo, udah nggak bercanda. misalnya tuh udah berkali-kali dan udah ada bukti-bukti yang oh iya gue juga rasa kayaknya Clara iya deh. Nah itu coba disampaikan, biasanya masuk ke Clara, oh iya benar juga deh. Karena ada bukti-buktinya dan udah berkali-kali gitu. Tapi kalau misalnya it's personal gitu, kayak gak suka pakai Cikara jutek, maaf banget ya, jadi pemirsa Setelan pabriknya itu ya. pemirsa mohon maaf ya, jadi Clara kan emang mukanya begini ya, cantik Iya, sekali. sedih gue, resting bitch face guys. Iya, jadi tidak semua orang, ya ada aja gitu tiba-tiba kayak Cikara jutek banget, ya gue nggak bisa, kecuali misalnya aku sponsor ke Korea ya Clara gitu, nggak bisa juga. Jadi kayak ya udah, kita coba kayak menetralkan situasinya aja gitu, kayak oke, Clara be more aware of your facial expression. Tapi ke tim juga kayak ya emang Clara begitu, dan itu tidak ngaruh ke performance siapapun gitu, tidak ngaruh ke profitabilitas company juga gitu. Jadi kayak ya udah, nggak semuanya kita terapin. Kayaknya itu sih beberapa filternya. What if kalau misalkan tadi kan berarti caranya adalah cari second opinion mungkin ya. Kalau ada orang yang merasakan ini, coba konfirmasi ke yang lain. What if ada satu kritik yang kalian doang yang merasakan? Aduh, yang lain gak ngerasain lagi. Itu gimana tuh kalian mungkin menyampaikannya? Karena kan kayak tadi Clara juga bilang lumayan fact based gitu ya, harus ada bukti lengkap booknya. Nah itu gimana? Maksudnya antara kita berduanya doang? Iya, Oh itu mah banyak dong banyak, pasti. Justru lebih Satu banyak ngomong. daripada yang tim. Iya. Karena kan banyak sisi Shelly yang cuma gue yang lihat dan sebaliknya kan. Itu yang tadi sih, tetap kita ngomong dengan ya tergantung tujuannya apa, dengan template-nya apa. Tapi menurut aku yang paling matters itu ya, kadang-kadang emang kata-kata itu kan bisa jadi technical banget ya, kayak kata-katanya aduh dibikin-bikin banget, atau terlalu aduh ChatGPT soften it gitu. Tone it down. Ya nggak usah sebenarnya, menurut aku fokusnya sama intention sih. Ya. Intention itu kan dari dalam nih, nanti kata-kata yang keluar itu akan sesuai dengan intentionnya. Ya. Nah karena aku sama Shelly udah lama dan kita udah percaya sama intention satu sama lain, Ya. biasanya memang kata-kata yang keluar pun akan lebih mudah didengar dibanding orang yang intentionnya jahat mau ngejatohin. Dan aku udah tahu aja gitu kalau Shelly ngomong ini tuh akan bikin gue jadi lebih baik, udah ada track recordnya gitu. Sama-sama. Kayak misalnya pas Clara kasih aku feedback juga, di sisi aku lebih kayak feedback ini bikin gue semakin kuat. Jadi kayak ya udah. Oke. Nah karena kalian udah percaya intensi satu sama lain, misalkan penyampaiannya tiba-tiba kok yang enak nih, apakah kalian ya udah gue udah punya confidence dia nggak jahat, ini konstruktif, atau tetap penyampaian nomor satu? Agak jarang sih kejadian kalau misalnya intentionnya bagus, penyampaiannya jelek, itu antara intentionnya beneran gak bagus, atau lo lagi kurang self aware gitu di saat itu. Tapi kan kalau intention udah bagus, lo harusnya udah mempersiapkan diri, kayak bring your best energy to that conversation, knowing that it's a hard conversation kan. Kalau lo tahu itu hard conversation, terus lo tiba-tiba kayak ngomongnya kayak nyablak, gak dipikir, itu kan intentionnya kurang bagus tetap. Agak less likely to happen sih kalau intention udah bagus ya. Iya pasti otomatis gitu ya. Oke. Nah kalian punya nggak semacam red flag when it comes to business partners? Kondisi apa yang bikin kalian kalau dia begini gue tinggalin gitu? Oh kalau udah partneran? Ya. Nyolong lah. Iya lagi. Iya, nipu, bohong, Iya, nggak bisa kayak gua. gitu-gitu. Trust Oke. issue forever. Kayak itu sekali aja juga udah cukup sih. Iya. So trust issue-nya kayak bakal selamanya deh. Oke. Ada lagi? Kayak nilep in any way lah ya, kayak gimana gitu, kayak waduh serem banget sih itu. Iya. Mungkin to some people it's forgivable. Dari kita even our team juga kalau ada yang kayak gitu langsung kita cut off, nggak pakai SP-SPan. Iya. Despite their circumstances ya, mereka kayak gitu kenapa? Nggak bisa. Gak mau toleransi. Oke. Di beberapa company I know it's tolerable. Oh ya? Ya itu kan beda-beda. Nah value-nya sama nggak gitu. Mulai hati sekali company-nya. Iya, tapi maksudnya mungkin yang di value tuh lebih ke mungkin disiplin, first. kerja kerasnya Oke. gitu. Kan mungkin ya orang emang kerja keras banget. Terus some people make mistakes gitu loh. Nah, di kita mistakes yang intolerable itu sama kebetulan. Kalau tapi lain kalau misalnya kayak sama-sama nih kerugiannya sama-sama monetary, tapi dia nggak sengaja dan lagi belajar. Ya. Iya. Kita pernah juga sih rugi puluhan juta gara-gara salah gitu, tapi ya gimana ya, kayak nggak maksud. Kalau dia tilep nggak usah puluhan juta, 1 juta pun gue udah nggak bisa. Mentality-nya soalnya ya. Iya. Ada lagi nggak selain nilep?
Kalau misalkan pacaran, mungkin ya konteksnya misalkan, red flagnya adalah dia abusive, selingkuh gitu ya. Itu kan tapi baru diketahui setelah pacaran ya berarti ya, atau track record? Enggak lagi, kalau aku kayak udah punya semacam red flag yang kayak, dan aku sampein juga di pacaran gitu, kayak pokoknya kalau ini terjadi nggak ada ya. Tuh kalian ada nggak yang mungkin kriteria sendiri atau ya udah berdua tapi sempat disampaikan juga atau enggak? Paling si 4 itu tadi ya, kebalikannya si 4 yang tadi kita cariin business partner gitu. Oke. Kalau misalnya emang pas awal-awal kayak ditanya, oke sekarang misalnya priority lu apa, bisnis ini ada di number berapa, ya kita pernah ngobrolin itu juga gitu. Kalau itu mungkin bedanya jauh banget ya udah nggak bisa. Oke, jadi si value tadi balik lagi ke kriteria the one tadi itu ya. Kebalikan yang 4 itu berarti red flagnya. Oke, nah sekarang mungkin kita pakai momen ini untuk ada nggak Clara dan Shelin boleh sampaikan mungkin kayak what's one thing that you most admire about each other? Aduh banyak banget, ini beberapa semua temen gue bakal udah tahu Shelin kayak apa, gue selalu rave about her. Dan semua temen gue tuh sampai iri gue punya Shelin. Oh gimana? Serius. Anak words gak bisa deh. Tisu. Teman-teman entrepreneur gue semua kayak gila untung banget ya lo ada Shelin. Iya emang. Puji Tuhan. Bener Apanya tuh Clara? Oke, jadi aduh banyak lagi, jadi bingung mau ngomong apa ya. Mungkin kalau dari kerjaan yang gue sangat adore ya karena itu adalah kelemahan gue gak bisa bikin apa yang Shelin bisa bikin gitu. Jadi kalau dia lagi bikin sesuatu itu, aspeknya biasanya HR dan sistem operation, gue bakal kayak gila gitu. Ngerti gak sih? Kayak ya simply itu bukan strength lu, nih orang jago banget aja. Kayak itu strength dia banget aja. Jadi Shelin itu bahkan gue pernah ajak teman-teman gue yang punya bisnis juga untuk belajar dari Shelin buat bikin sistem training, terus kayak workflow internal sistem. Mereka sampai kayak gila rapi banget woy. Oh untung ada Shelin. Rapi sih jujur. Ya, Testi lagi. Lu tau maksud gue kan? Iya. Ya semua orang Testi bakal lagi. amazed lihat kerjaan Shell. Gue sampai bilang berkali-kali, Shell, lo harus bikin HR consultant atau sistem consultant buat bisnis yang baru mau kick off. Ya. Jago banget. Ih, ada lagi atau mungkin gantian Shelin ke Clara? Apa ya? Gue admire banget karena mirip sih sebenarnya, karena kebalik strength kita kan bertolak belakang ya. Jadi gue tuh juga kayak kadang suka kayak kok bisa sih kepikiran kayak gitu in terms of strategy. Karena kan gue orangnya tuh sangat SOP ya, gitu. Jadi Clara tuh bisa kayak satu sisi dulu sempet kayak nih orang tuh suka ngelanggar aturan ya, gitu. Tapi kayak bener juga lagi. Emang kadang harus bisa dipercepat gitu, bisa dipercepat jadi lebih efektif, lebih efisien, lebih bermakna gitu kan. Jadi dulu bisa kayak ini orang emang suka breaking the rules, tapi makin kesini makin kayak oh benar juga lagi yang dia bilang. Terus Shelin yang dulu yang susah menerima kritik itu tuh kan suka dikasih feedback juga sama Clara. Bisa kayak nih Clara banyak mau nih, tapi sekarang tuh kayak ya juga ya yang dia ngomong bener lagi gitu. Jadi kayak kadang suka kayak pikiran dia tuh revolutionary gitu yang kayak gak kepikiran, kayak gak ngerti kayak kok bisa mikir kayak gitu, tapi kayak oh bener juga lagi. Jadi kayak kalau dia udah brainstorming untuk misalnya kayak marketing atau kayak creative sites, gue tuh cuma bisa kayak kok bisa ya kepikiran kayak gitu. Terus misalnya kayak ada SOP kayak apa gitu, dia bisa kayak ini aja coba kayak gini terus kayak gini udah deh kelar. Sedangkan gue tuh udah kayak tenggelam dalam ini tuh ribet banget, lama banget, butuh banyak orang. Terus kayak tinggal ini aja, ini lo giniin, udah selesai. Terus gue Strategik ya. iya kayak kok bisa ya mikir kayak gitu. Jadi kayak keren banget. Terus in terms of partnership gila sih, kayak gue suka bilang ke Clara juga kayak gue banyak berhutang in terms of Shelin yang sekarang yang jauh lebih self aware, lebih kuat, lebih bisa terima kritikan, yang lebih kayak tidak suka jadi korban untuk perasaan dan pikiran dia sendiri. Itu tuh berkat dari Clara juga gitu. Itu sama gue juga kalau gitu. Iya, kayak feedbacknya kayak dikasih tahu ini, dikasih tahu itu, kayak iya juga ya gitu. Itu berguna dan bermakna sekali. Itu sama, kalau itu gue juga. Jadi ada satu masa di mana semua anak kantor gak suka sama gue, Van. Wah dia kasihan banget. Gue kayak gue aja gak mau jadi lu, kayak mendingan jadi gue sekarang. Terus gue kayak enjoy. Gue kayak sorry ya Shell, cerita dulu. Oh, jadi iya, dia banyak dulu. yang Okay. satu kantor gak suka sama gue karena gue ini extreme side ya. Shellin gak enakan, gue straightforward, maunya efficiency segala macam lah. Jadi gue kalau ngomong tuh bener-bener kayak
Nah, tapi kan ada beberapa orang yang sakit hati ya, yang gue tahu gue harus grow juga. Tapi kan itu proses yang waktu itu kayak, maksud gue kan biar cepet gitu. Nah, jadi tim kita menyampaikanlah ke Shelin, karena kan emang HR juga kan. Ya. Tapi si Shelin, soalnya itu parah banget, itu level severe-nya kayak terparah yang pernah kita alami lah gitu. Iya lagi. Jadi dia tuh bingung gimana cara menyampaikan ini semua. Tapi si Claranya juga nggak sakit hati, soalnya kan pasti kalau udah ada personal ya semuanya lebih parahin gitu kan, kayak dibumbu-bumbu gitu. Ya, ya. Padahal yang mungkin seharusnya nggak separah itu yang bisa difilter. Nah ini menurut gue si Shelin menanganinya dengan hikmat sih, beneran itu harus pakai hikmat, karena jujur waktu itu gue pun nggak mau tahu semuanya, nggak perlu gue tahu semuanya untuk gue bisa grow. Justru the exact amount of portion yang gue tahu itu bakal bisa bikin gue grow. Kelebihan dikit gue bisa bitter. Ngerti gak maksudnya? Benar-benar. Jadi Shelin menampung semua informasi itu, dia pilih yang mana yang gue harus kasih tau ke Clara supaya ini semua masalahnya selesai. Iya. Nah, abis si Shelin kasih tau itu semua, gue tuh sampai kayak gila, gue membayangkan di posisi dia. Gue kayak sorry ya Shell, lo harus banget di posisi ini, thank you. Itu bener-bener gue kayak, maksudnya at that time dia bisa kudeta gue. Iya. Kudeta. Iya, Emang nih si kayak, Clara bener nih. kayak, emang nih si Clara kalau bisa dia kesel juga atau gimana gitu ya. Tapi that moment was yang paling ini sih, paling membuatku merasa berhutang ke Shelin gitu. Karena lewat proses itu pun gue belajar leadership skill yang sangat berharga ya. Kalau gue belajarnya jalanan banget kan, kayak lewat semua kesalahan dan bikin anak-anak gue sakit hati ya, kayak sorry dan thank you tim gue. Kalau ada nonton gitu ya. Iya, kayak banyak sumpah gue tahu, tapi itulah yang bikin gue belajar. Jadi kayak tapi I'm sorry that in the process somebody got hurt gitu. Ya. Mungkin terakhir, tadi perbincangan lo cukup banyak. Let's say ada satu orang yang datang ke kalian, terus dia bilang, aku punya teman, terus aku kayaknya mau bisnis sama dia tapi masih bingung. Mungkin apa petuah dan wejangan kalian? Kita pasti bingungnya kenapa gitu. Iya. Bingungnya kenapa? Coba role play. Gak yakin mungkin ya. Gak yakin. Apa yang bikin gak yakin? Kenapa gak yakin? Waduh, jadi harus dijawab lagi. Kita, sorry, kita ask questions for a living. Oh, Kita iya, jual betul. pertanyaan tentang kita ya. Betul. Coba ya, mungkin yang banyak aku dengar adalah takut kali ya. Takut salah ambil keputusan mungkin. Kan ini sesuatu yang belum pernah dijalani gitu. Gue tau otak kita kembar siam, pasti kita nanya, emang lo kenapa lo mau partneran sama dia? Iya lagi. Capek banget. Jadi saya harus jawab terus nih ya. Iya. Nggak, soalnya ini case by case, pasti jawaban Oke. kita akan berbeda tergantung jawabannya. Oke, misalkan dia takut, tapi dia merasa ini orang yang tepat saat itu, tapi kan maksudnya ke depannya gak ada yang tahu. Dan mungkin kalau bisnis kan ya kita harus invest duit juga, invest tenaga, waktu, kayak what if it went wrong mungkin. Biasa kita selalu tanya sih, kayak sekarang lu kesibukannya apa? Dia gimana? Dia orangnya kayak gimana sih? Udah pernah lihat belum dia kalau lagi ada problem tuh dia ngapain? Kayak gitu-gitu. Sebenarnya ujung-ujungnya biasa kita kayak memberikan si 4 itu lagi sih, Van, sebenarnya. Coba checklist deh. Si 4 itu udah tick all the list atau enggak gitu. Kalaupun enggak, coba satu diomongin, bisa enggak ketemu di tengah, ada win-win solutionnya enggak? Kalau misalnya emang seenggak bisa itu ya maybe not the right partner. Atau misalnya kalaupun ada perbedaan, pasti ada konsekuensi kan dari perbedaan itu. Kayak mau ambil the risk gak gitu. Misalnya orang ini gila, udah top notch nih, kayak aduh gue butuh banget nih dia. Tapi bentar lagi misalnya dia mau keluar negeri misalnya gitu. Gak apa-apa gak misalnya kita cuma punya waktu 2 tahun, abis itu misalnya harus cari partner baru atau gimana. Itu tuh udah aware dari awal, udah tahu resiko itu. Mau ambil gak tetap? Kalau mau ambil ya udah gitu. Kalau nggak mau ya udah nggak bisa gitu. Jadi kayak harus pikir kesananya gitu. Kalau banyak takutnya. Jadi ketakutan itu tuh diaddress sama partnernya. Dia bisa nggak tenangin kamu gitu. Persis hubungan Persis, pada baru mau ngomong. pernikahan gitu. Iya, persis kayak lagi sama pacaran. Makanya biasa orang banyak yang bilang kan kayak business partnership. Even biasa Clara suka bercanda, "Woi, gue ketemu lu lebih sering daripada pacar gue. Udah kayak suami gue gitu." Iya. Terus Udah kayak pasti sih, udah pasti lebih terus sering kita ketemu. waktu itu yang coaching itu kita dikira bisnis dan life partner. Cerita dulu nih coachnya ini bagus by the way. Oh iya, bagus Boleh, banget boleh. ya. Jadi suatu hari aku sama Clara ambil satu tes namanya Clifton Strengths. Terus kita ambil coaching sessionnya itu tuh kayak add-ons gitu untuk kayak dikasih tahu strength kita masing-masing tuh apa, how can we cooperate lah gitu, kayak ada
istilahnya bisa potensi konfliknya di mana, terus gimana cara menanganinya gitu. Terus udah tuh ngobrol-ngobrol segala macam, itu life changing jujur buat aku personally dan buat Clara juga. Kayak kalau buat gue personally itu kayak bener-bener kasih confidence, karena selama ini gue tuh suka insecure kayak aduh kayak gue nggak kompeten deh, aduh kayak enggak deh. Contoh, Clara tuh strengthnya ada learner. Jadi dia suka banget belajar guys, makanya terlihat sekali ya dia kayak suka ketemu orang, suka belajar ini. Di waktu lowongnya dia baca buku gitu kan, di saat saya nontonnya arisan gitu misalnya atau kayak apa gitu ya lucu-lucu ya. Jadi dulu gue tuh suka insecure kayak, kok gue nggak bisa kayak Clara ya? Gue juga mau dong pintar, tapi kok gue nggak bisa ya? Gue nggak males gitu, nggak bisa. Akhirnya tapi instead of kayak menanganinya dengan bijaksana, gue jadi kayak, duh gue kayaknya nggak kompeten deh. Kayak gue enggak deh, kayak Clara, even sampai turun kayak Clara better sendiri deh, yang kayak udah toxic banget gitu. Nah akhirnya di coaching itu dikasih tau lah, Clara tuh emang strengthnya dia learner, dia suka banget. Sedangkan Shelin itu strengthnya responsibility. Jadi si coach itu bilang, kalau misalnya ada kayak webinar apa nih, dan menginvite Shelin dan Clara tuh akan datang H-30 menit, 30 menit sebelum acaranya mulai, dia akan duduk paling depan. Terus dia akan duduk, dia oh my god, so excited to learn gitu. Sedangkan Shelin dia tuh datangnya mungkin ya agak mepet-mepet aja, tapi nggak telat, tapi dia duduknya di belakang juga nggak apa-apa, dia datang untuk merasa itu tuh tanggung jawab dia harus belajar itu. Terus pas denger itu gue kayak dang. To be honest pas itu gue nangis, gue sampai nangis. Iya, gue kayak oke, iya mungkin kayak baru terekspos ya dengan diri Shelin yang selama ini nggak mau gue sentuh gitu. Jadi akhirnya banyak confidence yang akhirnya dibuild gara-gara oh ya ternyata itu strength gue. Ternyata itu strengthnya Clara dan gue nggak perlu untuk berusaha menjadi Clara nggak perlu menjadi Shelin. Exactly. Dengan diri kita masing-masing kita bisa shine gitu. Nah itu makanya kita merasa setiap kali kita ketemu teman-teman yang mau kayak tanya-tanya partnership, kita selalu lu tes dulu deh. Lu tes. Bukan ini tapi endorse, bukan buat mengkotak-kotakan dan buat jadi excuse, bukan. Tapi ini penting banget Van, yang kita pelajari adalah strength itu akan punya blind spot. Misalnya learner itu blind spotnya learning for the sake of learning itself, tapi mungkin lu jadi scattered kayak semuanya lu pelajari padahal mungkin itu bukan priority saat itu. Terus misalnya Shelin, consistency, responsibility, disiplin, dia punya triple combo itu ya, makanya SOP-nya bagus. Mungkin jadinya blind spotnya dia bisa kaku. Ya. Padahal mungkin ada strength gue strategic kan mencari jalan tercepat menuju goalnya. Akan violate Shelin punya rules nih. Iya. Di gue juga bisa seuzon kayak kenapa sih dia nggak pernah mikirin kayak company kita mau dibawa kemana 5 tahun lagi. Iya simply karena itu nggak ingrain di strength dia. Strength dia adalah mengikuti SOP karena dia punya triple combo itu. Dan kadang kita tuh berpikir kalau misalnya gue begini orang lain juga begini. Kayak gue kepikiran kok, kayak gue suka mikirin ini mau dibawa kemana ya strateginya. Ternyata emang itu bukan strength-nya Shelin dan gue nggak harus expect itu dari dia. Gitu. Jadi itu sih yang kayak life changing. Lu kalau misalnya mau terima strength orang ya sepaket sama blind spotnya. Lu nggak bisa pilih-pilih lu comot yang bagusnya doang, nggak mungkin. Strength itu bener-bener sepaket sama blind spotnya karena that's exactly what makes the strength a strength. Ya gitu lah, ngerti kan, sepaket gitu loh kuncinya. Terus misalnya kayak Clara strength-nya tuh futuristic, jadi itu tuh kayak ide dia tuh udah kayak wah keren banget gitu, maksudnya kayak udah mungkin 10-15 tahun ke depan gitu. Sedangkan gue kan yang kayak orangnya satu-satu di sekarang gitu. Jadi misalnya dulu dia cerita ada mimpi besar apa, gue jadinya kurang bisa merespon karena kita nggak aware akan hal ini gitu. Jadinya Clara merasa kok Shelin nggak ini ya, nggak excited for my dreams gitu. Padahal itu emang tidak ada intensi untuk begitu, tapi emang kebetulan emang gue strength-nya di bagian di sini gitu, yang kayak oke, hari ini kita besok dulu aja nih kita kelarin gitu. Jadi kayak setelah coaching session itu kita jadi jauh lebih bagus lagi partnership-nya karena sudah lebih aware, sudah lebih bisa toleransi in terms of kayak oke, Clara nih strength-nya di sini, Shelin di sini gitu. Dan buat personal kayak jadi ada confidence boost-nya itu sih kayak oh selama ini bukan karena gue nggak kompeten, emang salah aja standarnya karena diri gue sendiri tuh juga ada kekuatan yang iya ya diakui juga ya sama Clara kayak juga suka amaze ya, itu tuh kayak jadi small things yang kayak build the confidence. Karena menurut kita berdua leaders itu juga harus punya confidence.
Betul, dari self awareness of your strengths. Ya. Dan satu yang memorable, si coachnya bilang gak ada strength yang lebih baik daripada strength yang lain. You are just wired the way you are. Ya. Dan top 10 strength kita itu bisa komplement apapun yang kita merasa itu bukan strength kita. Kayak tadi misalnya Shelin bukan learner tapi dia ada responsibility. Yes. Jadi sama-sama belajar sebenarnya ujungnya gitu. Cuma mungkin beda pace-nya, beda intensinya, motivasinya gitu. Kayak gue empathy itu di nomor dari 34 di nomor 32 lah itu empathy. Tapi gue ada significance. Yes. Significance itu kayak pengen ada impact gitu. Jadi gue mau nggak mau akan belajar berempati karena ada significance ini. Jadi kayak sebenarnya you're good to go, nggak usah terlalu insecure sama lu nggak punya strength apa. Just maximize your strength, itu akan lebih baik dibanding your marginally improved weakness. Jadi tambal sulam gitu lah Tambal ya. sulam, betul. Oke, Kenapa bisa oke. ngomongin ini? Oh, kenapa bisa ngomongin ini? Karena pas kita lagi coaching itu, sebelumnya tuh kan Clara yang tektokan sama coachnya. Lucu banget lagi. Terus dia bilang, I will invite my partner too, gitu. Akhirnya udah tuh kita coaching segala macem, udah nangis, udah mau selesai nih. Terus dia nanya apa ya, pokoknya tiba-tiba dia bilang, kalian udah berapa lama atau apa gitu ya? Pokoknya tiba-tiba dia nanya gitu, terus kayak kita bingung, terus kayak, oh I thought you guys ini Romantic partner. Romantic kita romantic partner. Soalnya kan ini by the way orangnya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi kita Oke. ngomongnya kan partner ya. Kayak Iya, kebetulan iya, vocabnya iya. sama-sama partner gitu loh. Business partner dan iya. romantic partner. Dia pikir romantic partner dong. Soalnya dia bilang energinya, vibe-nya kalian tuh kayak even lebih kuat daripada sisters. Or even husband and wives katanya. Nice. Jadi what? Wow. Oke. Baru tahu. Tapi emang kita suka segitu, kita suka bercandanya otaknya kembar siam. Iya. Kalau ada lagi. prom sesuatu kayak machine learning kita tuh sama. Mungkin karena kita udah punya shared learnings over the past 6 years gitu kali. Jadi cara memproses informasi tuh mirip jadi sekarang. Jadi makanya tadi kalian bilang juga makin kesini makin sedikit ya konfliknya ya. Iya, even kayak di grup chat gitu bisa di detik yang sama mengeluarkan jawaban yang sama. Jadi kayak Kalau ngomong mungkin adanya sama gitu ya. iya kayak capek banget jadi kayak oke. Biasa makanya Clara suka bercanda kayak udahlah lu aja yang jawab. Lu udah tahu pasti jawaban apa. Karena dia juga kalau lagi lelah kayak yaudah Clara lu aja deh. Jadi Gue udah tahu juga Shelin gue. jawab apa gitu. Oke, thank you Kara dan Shelin for sharing. Semoga teman-teman yang nonton dapat sesuatu ya. Bye.